mulai ibadah di pagi hari ini, mari kita satukan hati. Bapa yang terkasih, nama-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau telah perbuat sepanjang minggu kemarin. Kami Kau peliharakan, Engkau sertai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ungkapan kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-karya-Mu. Apabila sebentar kami akan mendengar firman-Mu juga. Biar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh bisa melakukannya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersyukur padamu. Dan kami mau mulai kebaktian ini hanya di dalam nama Yesus, nama yang agung dan mulia. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Om and MDCers, saya percaya pagi hari ini kita rindu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita merasakan pertolongannya, keajaibannya yang luar biasa dalam hidup kita. Maka saat ini mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang semuanya berdiri. Berikan tarianmu, berikan suaramu untuk Tuhan. Haleluya. Biar segenap MDCers yang hadir memuji nama Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah.
siap terima yang terbaik dari kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dan segenap keluarga datang menyembah, percayakan hidup kami kepada di telapak tanganmu
bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya terhadap setiap orang yang memberi kasih kepadanya. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama katakan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia bagi
sudah mati dan bangkit buat kami. Bahkan Engkau hidup di dalam kami. Biar kami boleh merasakan janji-Mu Tuhan yang indah, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus agungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Semua lutut akan menyembah-Mu, semua lidah akan mengakui bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Lagi katakan, tiada satu pun yang luput. Tiada Kami mengangkat tangan kami Tuhan. satu pun yang Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai, dari karya Allah yang besar dan berkuasa. kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Tuhan Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan yang paling tinggi untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Heran dan besarlah jalan-jalan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang sempurna yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang selalu ada buat kami. Terima kasih buat Engkau Allah yang berkuasa, yang tidak akan meninggalkan kami sendirian. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami percaya di waktu yang mendatang kami akan merasakan janji-Mu, mujizat-Mu, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Mari berkuasa berdaulat dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Jemaat dipersilakan duduk. MDCers, selamat hari Minggu. Sekarang mari kita saksikan news untuk 1 minggu ke depan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, seluruh keluarga besar GKPB MDC Lipo Cikarang menyambut kehadiran Anda. Anda dipersilakan untuk mengisi formulir di QR Code berikut untuk mendapatkan bingkisan menarik. Selamat datang, Anda bukan orang asing di tempat ini. MDCers, dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, berikut adalah perubahan kegiatan di GKPB MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya, doa malam, dan doa oasis diadakan secara online di channel YouTube MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya online diadakan setiap hari Minggu pukul 7:15 pagi. Doa malam online diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam.
Dan doa oasis online diadakan setiap hari Selasa pukul 11:30 siang. Jemaat United, Real, dan Happy Heart diharapkan dapat bergabung di ibadah ini. Ibadah Image diadakan melalui Zoom online setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Impactors yang mau ikut dapat menghubungi Kaseva di 0878 8876 5957. Persekutuan Happy Heart diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara online melalui Zoom dan channel YouTube MDC Lipo Cikarang. Untuk kesan, MDCers dapat melakukan secara online melalui platform-platform seperti Line, Zoom, FB Messenger, dan lain sebagainya. Light Generation diadakan dengan Zoom online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kahana di 0813 8060 5380. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya selama ibadah berlangsung. MDCers yang memerlukan informasi dan bantuan dapat menghubungi ketua kestan terdekat atau sekretariat gereja di 021 8990 9715 atau bisa juga menghubungi para DPJ kita di nomor telepon berikut ini. Bapak Thomas Endang Raharja di 0812 936 0077. Bapak Hardi di 0878 7738 8714 dan Saudari Lea di 0817 6611 625. MDCers yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menopang semua jemaat dalam doa, gereja telah menyediakan hotline prayer dengan nomor 0821 1146 8600. Kami siap melayani setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan kepada kami. MDCers, kini telah terbit seri terakhir dari buku ibadah harian. Buku ini dapat MDCers dapatkan hanya dengan Rp70.000. Untuk pemesanan, MDCers dapat menghubungi Saudara Tri di 0852 9486 1548. Jangan sampai Anda kehabisan. Dear MDCers, kesehatan adalah salah satu modal terpenting dan aset berharga untuk menjalani hidup saat ini. Sudahkah Anda menjaganya dengan baik di era new normal ini? Bergabunglah bersama kami di ibadah gabungan VMM dan Shine, Keep Fit at New Normal, dengan pembicara Bapak Yohanes Sunardi, seorang ahli gizi, penulis buku, dan pakar kesehatan nasional. Save the date, Senin 26 Oktober 2020, pukul 7 sampai 9 malam. Live via Zoom dan YouTube. Kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani, rohani, mental, dan sosial di era new normal. Don't miss the good message, stay healthy and keep fit. Sekian news untuk minggu ini. Sekarang mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Taufik Barlia. Selamat hari Minggu and you are blessed. Haleluya. Apa kabar saudara? Kena pengaruh pandemi nih kayaknya nih. Apa kabar? Aduh. Ya, saudara senang bisa ketemu lagi. Saya juga senang ibadah kedua ini. Ya, boleh maju mundur. Haleluya. Saudara, saya percaya ada banyak hal yang terjadi selama kita nggak ketemu, apalagi masa-masa pandemi. Saya nggak tahu saudara ngalamin apa, tapi hari-hari ini ketika di dalam pemuritan di gereja kami, komunitas, saya banyak menemukan pergumulan-pergumulan luar biasa. Dari yang mulai kerjaannya, gajinya disunat, ternyata yang disunat bukan cuma kemaluan alat kelamin, saudara, sekarang gaji disunat, ya, waktu kerja disunat, ya, seminggu kerja seminggu enggak, ya kan, apalagi saudara, ya, akibatnya apa? Masalah keuangan terjadi, ya, akibatnya apa saudara? Wah, problem-problem bermunculan. Nah, di sini udah ada yang menikah? Puji Tuhan, 1, 2. Hampir saya tadi nanya, Pak kok ngangkat tangan Pak gitu ya. Ya, yang udah berkeluarga, konfliknya meningkat karena tekanan ekonomi. Karena biasanya ketemu pagi, ketemu lagi malam, ini ya ilah lu lagi ya kan.
suaminya stres, ya, kerjaan makin sulit, persaingan makin nggak mudah, si istri stres, akibatnya drama Korea terus, ya kan? Ya, di sini ada yang suka nonton drama Korea? Enggak ya, puji Tuhan, enggak salah lagi. Oke, nah saudara, nah saya percaya saudara selama sebulan ini kita udah belajar tentang believe in Him. Nah minggu ini kita mau belajar God's help never too late. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Saudara, saya rindu saudara bahwa kebenaran ini hari ini bisa kita terima, amin. Supaya enggak banyak kita jadi galau. Ya, ada ayatnya bilang gini saudara. Pada masa-masa terakhir orang akan mengalami masa yang sukar, ya kan? Mereka akan apa saudara, nggak tahu berterima kasih, ya, belagak tahu, tidak berpikir panjang, ya, kasihnya menjadi dingin. Nah saya percaya waktu kita nanti mengerti ini bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Kita belajar angle yang berbeda, amin. Kita mau belajar nggak cuma melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Tuhan. Saudara siap menerima impartasi firman Tuhan? Amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang berdaulat atas segala yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, Engkau akan berbuat sesuatu. Engkau akan menyatakan kebenaran-Mu, Engkau akan menyatakan pewahyuan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa hari ini, semua kami mengalami kebenaran firman dan kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi Tuhan anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri hikmat bukan supaya bukan hanya dengan hikmat manusia, tapi oleh kuasa Roh Kudus saja Tuhan. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang membutakan hati dan pikiran kami untuk melihat daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kita berkata amin. Mari saudara, kakak-kakak, adik-adik, Bapak Ibu, kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Oke. Saya akan bacakan buat saudara ya. Saya bacakan supaya kita semua bisa menyimaknya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat, kata Yesus, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Dan ayat yang ke-7, tetapi setelah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yang percaya ayat ini katakan amin. Nah saudara, saya gak tahu hari ini engkau sedang ngalamin apa. Yang saya nggak ngerti apakah keuangan, ataukah sakit penyakit, atau apapun yang kau alami hari ini. Tapi dengar, melalui firman ini kita belajar, satu kali Maria dan Marta mengalami kesulitan yang sama, amin. Mereka kenal Yesus. Mereka bahkan disebut murid-muridnya yang lain. Dan bahkan kalau saudara baca, saudara akan mengerti bahwa Yesus punya hubungan yang intim dan mengasihi mereka, saudara. Jadi saya merasa di ayat-ayat pertama, Maria, Marta punya jalur khusus. Betul ya? Kayaknya beda gitu. Beda kalau misalnya gini, semua jemaat GKPB mengenal Pak Thomas. Mumpung orangnya nggak ada ya. Tetapi ya, Ibu Lea misalnya gitu. Tetapi ya Pak Taufik,
kenal baik. Karena nggak semua jemaat pernah makan satu meja, kita pernah. Jadi ada akses lah. Kalau ketemu begitu buka masker, Taufik gitu kan. Kalau jemaat mungkin ibadah berapa ya gitu, dipancing-pancing dulu saudara ya. Nah, Maria, Lazarus, Marta dia punya jalur khusus. Dia punya hubungan yang dekat. Nah, satu kali Lazarus sakit keras saudara. Dan karena sakitnya, Maria Marta ini sebagai kakaknya cemas-cemas. Jangan-jangan lewat nih. Maksudnya bukan lewat tol, lewat maksudnya bisa meninggal saudara. Cemas-cemas, saya nggak tahu sakit apa, nggak disebut di Alkitab. Tapi karena cemas dan khawatir, mereka kirim orang kepada Yesus. Buat ngasih tahu Yesus, karena mereka tahu kalau Yesus tumpangin tangan nggak ada penyakit yang nggak sembuh. Sakit penyakit, jangankan sakit penyakit roh jahat mana juga hilang. Kabur, berkuasa. Mereka utus orang supaya berharap Yesus datang dan lakukan mujizat. Nah, saya percaya saudara, jam demi jam, hari demi hari, waktu demi waktu, mereka tunggu Yesus nggak datang-datang. Saya bayangin saudara, Maria nangis, Marta nangis. Mungkin air matanya udah tisu mau udah habis gitu ya. Kalau dia sempat pakai masker, mungkin maskernya ganti, basah, kena umbel, ingus segala macam. Nah, tapi Yesus nggak datang sampai satu titik Lazarus meninggal saudara. Sampai satu titik rasanya mereka berkata, kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, Yesus datang pun percuma. Udah meninggal. Meninggal mungkin begitu masih gitu ya. Dipompa-pompa gitu ya. Waduh, udah meninggal nih, tunggu sehari. Dengan harapan kalau sehari mungkin masih mati suri. Enggak datang tuh Yesus. 2 hari enggak datang. Sampai hari ketiga, hari keempat saudara. Dan mulai ada bau busuk. Mereka sudah putus asa, putus harapan saudara. Ini dari sisinya mereka saudara. Nah, seringkali saudara, kita ngalamin apa yang Maria dan Marta alami hari-hari ini. Kita dalam sisi ngalamin problem, kita sudah berdoa, nangis, tumpang tangan, tumpang kaki. Doa juga ada gayanya, gaya berlutut, telentang, tengkurap. Semua gaya udah kita cobalah. Tapi yang namanya pergumulan yang kita alami. Dan kita mulai bertanya-tanya. Tuhan ngerti gak? Tuhan ngerti gak kalau gaji tadinya 100% aja pas-pasan, dipotong 50%, dipotong lagi 25%. Tuhan ngerti gak? Harga nasi goreng aja gak turun-turun. Gaji saya dipotong setengah, nasi goreng harganya tetap sama Tuhan. Sampai turun. Apa perlu makannya tadinya 1 porsi dipotong setengah? Setengah untuk malam, setengah untuk pagi, setengah untuk malam, setengah untuk pagi. Waktu saudara bergumul saudara, saya berdoa supaya ayat-ayat ini berbicara buat saudara. Ayat yang pertama saudara, ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Hari ini Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan hari ini ketika saudara ngalamin pergumulan, saya percaya saudara berdoa, amin. Dan tak ketahuilah waktu saudara berdoa, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan ngerti pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Dia paham saudara. Seringkali waktu kita doa sekali, nggak dijawab. Oh mungkin kurang sungguh-sungguh. Kita mulai doanya pakai tawa saudara. Waduh, enggak didengar juga. Waduh, kita mulai pikir-pikir dulu gimana ya kalau Alkitab ngajarin, kayak Daniel. Cari lantai yang paling atas menghadap ke Yerusalem. Waduh saudara. Terus waduh nggak cukup doanya sehari 3 kali. Wah terus tapi nggak dijawab-jawab.
Nah hari ini saya mau beritahu kebenarannya. Pertama kali saudara berdoa, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Amin. Jadi saya mau yakinin apapun yang saudara pergumulin. Mulai dari keuangan sampai jodoh, Tuhan tahu. Jangan ngomong gini, Tuhan ngerti gak Tuhan hampir jatuh tempo. Malaikat bilang lu kata cek jatuh tempo. Nah Tuhan tahu saudara. Tapi dia bukan cuma tahu. Yang berikutnya, ayat berikutnya bilang begini saudaraku. Dan waktu Yesus mendengar, waktu Yesus tahu, Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Waktu kamu doa, waktu kamu nangis, waktu kamu jerit, Tuhan bilang gini, hai anakku, penyakit itu nggak akan buat kamu ngalamin kematian. Kesulitan keuangan itu nggak akan bikin kamu mati kelaparan. Problem di pekerjaanmu nggak akan bikin kamu dipecat. Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Aku sedang proses hidupmu. Lewat segala yang kau alami, aku rindu menyatakan kemuliaan. Seringkali kita waktu Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi, saudara. Kita maunya instan. Kita dapat berkat tuh nggak pengen yang diproses. Pengennya kalau dapat berkat, yang namanya berkat itu bukan kerja keras. Pengennya dapat berkat tuh ada encek-encek mabok, datang kasih kantong kresek isinya 100 ribuan, 30 gepok. Adik lagi susah ya dek, nih. Pengennya gitu saudara. Pengennya hal yang spektakuler. Enggak salah, tapi saya mau beritahu. Semua problem yang kau alami hari ini, kalau engkau lagi ngalamin pergumulan, saya kasih tahu. Kalau engkau sudah doa, kalau engkau nggak dapat jawaban, saya mau kasih tahu. Tuhan pengen pakai pergumulanmu, persoalanmu, masalahmu, Tuhan mau pakai buat nyatain kemuliaan Tuhan. Satu kali iblis datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, kenal Ayub? Kenal. Kenal? Tahu. Tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Iblis bilang, tentu aja saleh. Tuhan berkatin. Tuhan jaga. Tuhan lindungi. Tuhan bilang gini, oke, kamu boleh apain Ayub, asal jangan ambil nyawanya. Amin saudara. Saudara ngerasa saudara hari ini ngalamin pergumulan berat. Saya kasih tahu, Tuhan tuh udah pagerin. Saudara boleh ngalamin kesusahan, boleh. Tolong jangan ambil nyawanya. Tuhan jaga saudara. Dalam segala pergumulan, ketika saudara dicobai oleh iblis, saudara dihantam kesulitan, saudara tahu nggak? Saudara dipagari Tuhan. Tuhan tuh nggak tinggal diam saudara. Kalau saudara hari ini mengalami kesulitan dalam pekerjaan, tahu nggak? Sesulit-sulitnya saudara, Tuhan pagarin saudara. Ada aja Tuhan kirim burung gagak, janda sarfat, ya kan? Buat mencukupi kebutuhan saudara. Nggak ada yang ngomong amin. Sombong banget. Tuhan mau nyatain kemuliaan saudara. Lewat hal-hal yang saudara alami ini, Tuhan tuh gak mau rugi. Waktu iblis mau cobain saudara, bawa saudara ke dalam hal-hal yang sulit, Tuhan bilang oke, tapi dengar. Orang yang kamu bawa ini anakku. Anakku ketika kau uji akan lulus dan keluar seperti emas. Dan dia akan naik level jadi lebih bagus, lebih hebat, lebih dahsyat. Oke, silakan. Jadi kalau Tuhan hari ini gak jawab, Tuhan lagi pengen lewat masalah ini saudara naik kelas saudara. Amin saudara. Berikutnya saudara ya. Yang berikutnya saudara, ayat berikutnya bilang gini. Yesus
memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Waktu saya dapat ayat ini, saudara, kenapa Yohanes mesti tulis bahwa Yesus itu benar mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus? Dalam perenungan saya percaya bahwa Yohanes pengen kita tahu bahwa Yesus itu peduli. Amin. Waktu Lazarus mengalami berbagai pergumulan dan sakit penyakit, kakak-kakaknya menangis, Yesus peduli. Kenapa? Karena dia mengasihi mereka. Hari ini kalau saudara mengalami masalah, pergumulan, ayat yang sama mau berkata gini, saudara harus tahu Yesus peduli. Dia mengasihimu. Dia mati buat engkau, bukan untuk engkau menderita. Dia untuk menanggung segala penderitaanmu. Kalau saudara bilang gini, tapi kalau memang mengasihi, kenapa mesti begini? Kenapa mesti masuk rumah sakit 2 minggu? Kenapa mesti dicolok pakai swab? Kenapa mesti susah? Saya mau kasih tahu, ada kemuliaan di balik penderitaanmu. Lewat penderitaanmu dia ingin menyatakan perlindungannya, kasihnya yang memelihara engkau. Dia pengen buat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Engkau pengen dibuat naik kelas. Dia pengen kau tahu bahwa dia mengasihi engkau. Itu poinnya. Kadang seringkali kita take it for granted. Kita ngerasa, ya gue kayak gini karena gue. Ya emang gue udah bisa. Kita lupa kita bisa karena kasihnya yang memampukan kita, saudara. Itu sebabnya perlu ada situasi, kondisi yang mengingatkan kita kembali. Amin, saudara. Saya berdoa. Kalau saudara hari ini ngalamin pergumulan, dan saudara kecewa sama Tuhan, saya mau kasih tahu, dia mengasihimu. Justru dia izinkan ini terjadi karena dia mengasihimu. Kalau engkau hari ini lagi bangun hubungan sama seseorang, tahu-tahu hubunganmu rusak, kau kecewa sama Tuhan, kok Tuhan gak jaga gitu. Saya kasih tahu, Tuhan mengasihimu. Dia mau kamu lihat, enggak beli kucing dalam karung. Dia mau kamu lihat aslinya. Dia mau ngajarin kamu untuk enggak lihat packaging. Dia mau kasih lihat kamu materinya dari apa tuh bahan. Tuh orang materi aslinya apa. Karakternya, behaviornya apa. Maka dia izinkan badai terjadi dalam hubungan kalian, saudara. Kenapa? Karena dia mengasihimu. Amin, saudara. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara, 6 dan 7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, aneh, saudara. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa tujuannya, saudaraku? Kenapa Yesus memperlambatnya, saudara? Ya, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Oh, waktunya sudah genap. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik buat hidupmu, saudara. Dia tahu kapan prosesnya selesai. Dia enggak asal-asal, saudara. Saudara tahu Tuhan tuh pengen pastiin saudara kalau dikasih sesuatu, saudara siap. Seperti gini, ada anak saya kelas 6 SD hari ini udah minta handphone. Papi handphone dong, teman aku kelas udah punya, dari kelas 3 udah punya, aku kelas 6 masih gak boleh, masih nebeng-nebeng. Saya jawab sederhana, kalau papi kasih kamu bisa handle gak? Bisa tetap jaga waktu gak? Kapan belajar, kapan makan, kapan tidur, bisa jaga gak? Kalau kamu lihat YouTube, kamu bisa tahu nggak batasannya? Kalau kamu punya handphone pribadi,
Sama saudara. Tuhan bukan gak mampu promote kamu. Tuhan bukan gak mampu bawa kamu naik ke atas. Toh di masa-masa pandemi ini, saya minimal yang langsung saya lihat ada 2 orang saudara di dalam hidup saya. Yang dari pandemi justru gajinya naik. Naiknya gak kira-kira, naiknya 40 juta lagi saudara. Serius, sampai bingung. Naik. Ada teman saya yang justru lagi pandemi buka showroom mobil. Saya bilang, siapa yang mau beli? Tapi ternyata ada tuh yang beli. Opening, besoknya ada yang beli. Langsung. Ini saya ngerti karena bukannya, wih pendeta kepo banget sih kayak gitu aja tahu. Bukan, karena ini orang ring 1 saya ngerti. Justru di masa-masa gini Tuhan promote. Kenapa? Sederhana, siap. Nah, kalau saudara udah doa, udah nangis-nangis, enggak kelihatan jawabannya. Jangan-jangan memang saudara belum lulus. Kayaknya matanya pada marah-marah nih. Untung pakai masker nggak terlalu kelihatan semua. Mungkin matanya mulai kayak gimana gitu. Ya, mungkin perlu diperpanjang. Kayak Ayub. Ayub pasal 1 bagus, pasal 2 bagus. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Begitu pasal ketiga katanya. Kalau saudara baca, sesudah itu Ayub mengutuki hari kelahirannya. Tahu Ayub breakthrough-nya pasal berapa? 42. Coba lihat kanan kiri. Mau ada yang breakthrough di pasal 42? Hah? Karena isinya komplain, mengapa aku lahir? Walah, ya saudara mulai komplain gak selalu bersungut-sungut. Oh Tuhan, lama banget COVID ini Tuhan, gak sabar pengen nongkrong bareng. Iya, masalah nongkrong sampai bersungut-sungut. Tuhan, kapan gaji selesai kok dipotong terus? Ya sini sih gak ada lah, di Jakarta banyak yang dipotong. Oh, ya. Itu sebabnya prosesnya panjang. Saudara mau gak hari ini saudara kayak Daud. Daud itu dilemparin batu saudara. Lalu gini katanya. Daud bikin mezbah dan dia meletakkan kepercayaannya di hadapan Tuhan. He put his trust on God. Dalam kondisi gini saudara, mau gak saudara gini. Datang sama Tuhan, nyembah. Tuhan aku mau. Gak gampang. Susah, tapi aku mau menaruh kepercayaanku kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara mau gitu gak saudara? Mau gak saudara kita sembah Tuhan sama-sama dan bilang gini. Aku bawa hidupku kepada Tuhan karena hidupku adalah kemuliaan Tuhan. Saya belajar ya saudara. Ada 2 tokoh di Alkitab yang ngancurin rencana Tuhan karena berusaha nolong Tuhan. Gak sabar sama waktunya Tuhan. Yang pertama Sarah saudara. Sarah itu udah dijanjiin dan dia tahu Tuhan udah berjanji bahwa lewat keturunan Abraham bangsa-bangsa diberkati. Keturunan kan banyak. Dia tunggu-tunggu saudara. Kagak dapet. Sampai akhirnya dia sodorin Hagar. Hagar met in Mesir. Bodinya gitar Spanyol. Kayak biola saudara. Mungkin bedaknya juga nyamuk tuh kalau nempel di Hagar kepleset. Licin. Dia kasih ke opa Abraham. Opa Abraham ya yes aja saudara. Tapi ketika lahir anak, Sarah juga yang ngusir saudara. Dan sejak saat itu sampai hari ini ada perpecahan besar di antara keturunan Abraham. Kenapa? Ada satu ibu, satu oma yang coba nolong Tuhan. Nah seringkali dalam kehidupan kita berproses kita coba nolong Tuhan. Gini kali Tuhan solusinya. Gitu kali. Udah gini aja deh. Menurut hikmat dan pengertian kita. Padahal Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganmu daripada rancanganku. Tapi rancanganku
mendatangkan damai sejahtera. Ada lagi yang gak sabar sama waktu Tuhan. Samuel bilang, kamu tunggu di sini, aku akan pergi, nanti aku akan mempersembahkan korban, nanti kita sama-sama. Setelah itu kamu perang. Tunggu Samuel gak dateng. Ya kan? Waduh kok lama banget. Aduh Samuel ngapain sih? Aduh musuh udah deket. Udahlah berhikmat. Emang Samuel aja yang bisa persembahin korban. Gue juga bisa. Dia coba nolong Tuhan dengan persembahin korban. Dia gak ngerti. Dia lagi diproses sama Tuhan dalam hal kesabaran, kepemimpinan, gambar diri, kepercayaan sama Tuhan. Dia tolong Tuhan dan celakanya waktu dia bakar Samuel datang. Dan kalimat yang Samuel katakan saudara, karena kamu gak sabar, karena kamu gak setia, karena kamu gak percaya, maka kerajaan ini akan diambil daripadamu. Saudara hari ini, tahu gak sedang diproses kesabaran? Mempercayai Tuhan berarti percaya sama kedaulatan Tuhan. Dan percaya bahwa tangan Tuhan gak kurang panjang, dan pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Tenang saudara. Saya gak tahu berapa banyak saudara yang sedang ngalamin ini hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik. Tuhan ada di sini. Bukan kebetulan kau hadir di sini. Bukan kebetulan kau tergerak ngisi form kehadiran. Bukan kebetulan kau duduk di sini. Tuhan sedang berbicara tentang masa depanmu. Tuhan berkata, sabar nak. Aku sedang proses. Sabar nak. SK sebentar lagi turun. Sabar, sebentar lagi aku akan pulihkan kau seperti Ayub. Dapat 2 kali lipat. Sabar nak, sabar. Karena kepadamu diberikan kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, tapi menderita seperti Kristus. Sabar. Proses Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus berbicara. Sementara saya mau undang teman-teman pemimpin pujian naik ke atas. Saya mau ajak kita sembah Dia saudara. Sungguh. Allah itu bertata di atas puji-pujian. Waktu kau menyembah Dia, engkau mengakui kedaulatan Dia. Dia memerintah di atas hidupmu. Waktu engkau bersungut-sungut, waktu engkau gak mempercayai Dia, mempertanyakan Dia. Sebenarnya kuasa kegelapan sedang bekerja menghancurkan kau. Nah pagi ini saudara, mari kita sama-sama para pemimpin pujian di depan, kita menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dan saya percaya ketika kita menyembah, Tuhan akan taruh intuisi suara hatimu. Dia akan beri kamu rema, Dia akan kasih potongan-potongan yang membuat engkau menjadi seperti sebuah clue untuk menjawab berbagai hal yang kau sedang alami hari ini. Haleluya Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
Jiwaku memuji namamu. Berdaulatlah Tuhan. Hatiku rindu menyembahmu Tuhan. Ada beberapa engkau yang hadir di tempat ini. Engkau sedang bergumul untuk orang tuamu. Orang tuamu sedang ada dalam pergumulan. Saya nggak tahu apakah keuangan, apakah sakit penyakit, saya nggak tahu. Tapi Tuhan kuat berbicara, nak, boleh nggak taruh kepercayaanmu kepadaku? Put your trust on me. Boleh nggak? Kau mempercayai bahwa aku berdaulat. Aku bukan cuma sekedar di Alkitab. Aku hadir di hatimu. Aku berkuasa atas hidupmu. Izinin Tuhan buat sesuatu, saudara. Beberapa engkau bergumul tentang pekerjaanmu. Hari ini digoncang. Bukan cuma karena engkau, tapi engkau tahu karena perusahaanmu yang goncang hari ini. Beberapa engkau bahkan mungkin udah gak punya damai sejahtera lagi. Penuh ketakutan, takut kena penyakit. Ya, berjaga-jaga itu perlu. Tapi berharap dan percaya kepada Tuhan itu paling utama. Nah, hari ini dengar baik-baik. Kalau engkau berkata, Tuhan, ini firman berbicara buat hidup saya. Saya tahu itu yang dimaksudkan saya. Boleh engkau taruh tanganmu di dadamu sebagai responmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syakadara batakara batakoya rabababababababa. Ikarala bashandara batako sekere bekara baba sikara labayara bababababa. Tuhan, Kau Allah yang membuka jalan saat tiada jalan. Engkau yang membuat jalan di padang belantara. Engkau yang mengeluarkan air ketika tidak ada mata air dari gunung batu. Engkau Allah yang membuat mujizat di dalam kehidupan kami. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Impartasikan iman itu Tuhan, supaya mereka boleh melihat apa yang Yesus lihat. Mereka boleh mengerti apa yang Tuhan tahu tentang hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Engkau menguatkan lutut yang goyah. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa menjadi tenang. Tenang Tuhan. Terlalu banyak informasi yang membuat kami panik, cemas, takut. Hati kami jadi galau. Tapi hari ini Tuhan, kami mau taruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari engkau yang udah taruh tanganmu di dada, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sebelum saya tutup, mari datang. Jadikan ini confess firman-Mu, iman-Mu kepada Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakan Lu, berkorban bagiku. Maka
Engkau berdaulat ya Tuhan. Waktu Engkau datang ke dunia, Engkau rela menderita mati di kayu salib. Dan mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami tahu Kau berkuasa, berdaulat. Yesus Kristus Tuhan. Segala kutuk Kau patahkan. Bahkan Kau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Dan oleh kemenangan-Mu atas maut, Engkau telah melucuti segala pemerintah dan penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan di depan umum atas kemenangan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau terima kemenangan ini. Kami mau terima Tuhan segala pencobaan, proses yang kami harus hadapi. Karena kami tahu Engkau sudah lebih dulu menang dan Kau menjadikan kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu hari ini. Saudara yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, sampai Maranatha di hadapannya kembali. Biarlah engkau boleh meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, dan biarlah wajahnya menyinarimu. Apapun yang kau perbuat di dalam namanya, dibuatnya berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kemanapun kau pergi, nama Tuhan akan disebut di atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Selamat berhari Minggu, selamat berfellowship ya. Di rumah masing-masing tentunya saudara. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terbuka, sorak-sorai sukacita.